Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu buah koleksi bahan bonsai kelapa saya ya, yang menurut saya ini daunnya kurang bagus ya. Padahal waktu saya proses pertama itu tanam dari pohon yang sama ya, dari pohon yang sama, cuman mungkin beda usia ini ya, usia buahnya mungkin berbeda ya. Padahal sama dengan bahan-bahan yang lain dari pohon yang sama, dan menanamnya pun hampir berbarengan ya. Untuk yang lain bisa dilihat daunnya ya normal seperti ini ya. Kalau sudah diprogram ya kerdilnya ya seperti ini. Tapi ini berbeda ya, satu bentuk daunnya kurang bagus ya. Dan untuk menutupi kelemahan atau kekurangan di bagian daun, karena daun ini kurang bagus, sekalipun memang ukurannya sudah kerdil seperti ini, saya akan menambahkan nilai plusnya ya. Oke lah, di bagian daun mungkin si bahan ini kurang bagus, tapi saya akan memberikan nilai plus nanti di bagian batangnya ya. Jadi agar batang itu cepat terbentuk dan berukuran panjang, saya akan melakukan sesuatu pada bahan bonsai kelapa ini agar memiliki nilai keistimewaan ataupun kelebihan tersendiri dibanding dengan bahan-bahan yang lainnya. Bahan yang lain mungkin untuk daun bagus gitu, tapi kalau yang ini untuk daun jelek tapi batang nanti akan mungkin lebih dari bahan-bahan yang lain ya, lebih bagus ataupun lebih panjang, lebih cepat panjang ukurannya. Saya akan melakukannya mulai memprogram batang ataupun memprogram bonggol agar bonggol si bahan bonsai kelapa ini cepat terbentuk ya. Dan silahkan simak videonya sampai selesai bagaimana saya melakukan pemrograman bonggol pada bahan bonsai kelapa sejak awal ya. Jadi sejak awal, karena ukuran daun sudah kerdil, saya akan lanjut dengan mulai memprogram bonggol agar si bonggol cepat terbentuk. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Untuk memprogram batang ataupun bonggol, saya menggunakan teknik pangkas pelepah ya, atau pruning ya. Jadi untuk menghasilkan bonggol yang cepat panjang, biasanya saya melakukan pruning sesering mungkin ya. Walaupun memang dengan beresiko ya, resikonya ya daun tidak akan banyak ya, karena kita sering melakukan pruning. Oke, saya akan mulai untuk melakukan pemangkasan pada bagian pelepah, pada bagian daun ini. Nanti setelah kita lakukan pemangkasan akan bisa dilihat langsung hasilnya ya. Walaupun masih pelepahnya masih basah, tapi sudah batang itu ataupun bonggol itu sudah terlihat ya. Oke,
kita lanjut. Dan perlu diketahui untuk rumput-rumput yang ada, gulma yang ada di atas media tanam ini, saya tidak akan menghilangkannya ya, karena ini untuk menjaga media tanam agar tidak tidak susut ataupun tidak cepat berkurang. Karena saya menyimpannya di tempat yang terbuka seperti ini ya, jadi di tempat saya masih sering terjadi hujan sekarang. Jadi cepat banget ini kalau dihilangkan ya rumputnya, jadi media tanam itu cepat berkurang. Hampir 3 hari sekali saya melakukan penambahan pada media tanam ya. Oke, kita lanjut proses untuk membentuk bonggolnya ya. Ini dimulai dari pelepah yang paling bawah. Ini satu, bisa dilihat ukuran daunnya sudah lumayan kerdil ya. Selanjutnya ini, nah, ini yang kedua. Selanjutnya berurutan ya, kalau kita melakukan pemangkasan berurutan sesuai dengan tingkatan pelepahnya ya, urutan pelepah dari mulai paling bawah. Tiga, ini sangat kecil. Selanjutnya ini pelepah yang keempat. Ukuran daun sangat kecil tapi kurang normal ya, kurang bagus untuk daunnya. Sudah 4 ya. Satu. Nah, kalau yang ini tidak bisa sampai kandas ya, karena dikhawatirkan potel. Saya akan menyisakan bagian pangkal pelepahnya. Ini yang kelima ya, ini kelima. Terus mungkin satu lagi ini 6 ya, bisa dilihat ya, sangat kecil. Nah, kita rapihkan, kita coba rapihkan ya. Nah, kan sudah bisa langsung dilihat ya perbedaannya dari tampilan awal tadi dan tampilan setelah dilakukan pemangkasan pada bagian pelepah. Jadi si batang itu langsung terlihat ya. Nah, perlakuan seperti ini itu sesering mungkin saya lakukan ya kalau ingin menghasilkan bonggol ataupun batang yang cepat panjang. Jadi kalau ini dipangkas seperti ini proses pengeringannya akan lebih cepat ya, dibanding dengan kita membiarkannya seperti tadi sebelum dilakukan pemangkasan. Dan untuk mempercepat pengeringan pada sisa potongan pelepah bisa dilakukan penyayatan seperti ini ya. Nah, untuk mempercepat proses pengeringan ya, jadi sisa potongan pelepah ini akan lebih cepat kering ya. Rapihkan dikit-dikit dan ini bisa bertahap. Bagian ini pun bisa kita sayat-sayat seperti ini untuk menghasilkan karakter
batang yang seperti pohon kelapa pada umumnya ya di kebun. Nah, bagian ini pun bisa kita sayat-sayat seperti ini untuk mempercepat proses pengeringan. Nanti kalau sisa potongan pelepah ini sudah mengering, kita bersihkan lagi. Dan secara otomatis nanti untuk ukuran bonggol, ukuran batang akan lebih panjang lagi terlihat ya. Saya rapihkan pangkal pelepahnya. Kalau bentuk daunnya bagus sih mungkin saya akan merimbunkan saja ya, jadi program batangnya nantilah. Tapi karena ini bentuk si daunnya kurang bagus, jadi ya tidak ada salahnya kalau kita memilih poin dari bahan bonsai kelapa ini yang akan kita utamakan ya. Bisa dari bentuk daun, dari bentuk batang, ataupun mungkin kalau ya ekspos akar ya akarnya misalkan atau batoknya. Tapi karena ini hanya batang dan daun yang bisa dimunculkan dari gaya seperti ini, ya saya memilih untuk batang ya untuk prioritas program. Jadi supaya ada keistimewaan. Saya biarkan saja untuk rumputnya seperti ini ya, biar menjaga media tanam dari curahan hujan. Ya potong-potong sedikit lah. Memang kalau untuk rumput ini pasti memakan ini ya, menghabiskan nutrisi, tapi nanti kita bisa lihat kok. Kalau untuk usia bahan bonsai kelapa seperti ini, bagian besar pengambilan atau makan nutrisinya itu masih mengandalkan dari batok ya, dari dalam batok. Biarkan saja si rumput ini untuk ambil nutrisi dari media tanam. Oke saudaraku, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dokumentasi yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.